Upacara pengibaran bendera kebesaran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Kamis 17 Agustus tahun 2023, Desa Taman Sari dimulai. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Ya. Tegak! Ya. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Laksanakan.
Hening kita mulai. Detik-detik proklamasi. Tanda kebesaran buka. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat segenap lembaga desa Taman Sari, Ketua BPD beserta anggotanya, Ketua RW, Ketua RT sewilayah Desa Taman Sari, Ketua PKK beserta anggotanya, dan juga ketua lembaga-lembaga lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat segenap tamu undangan dari alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh perempuan, dan kepada semuanya para peserta upacara peringatan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia yang ke-78 yang kami banggakan. Di sini kami akan membacakan sambutan Bupati Banyumas pada upacara peringatan HUT RI yang ke-78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita petikkan salam kemerdekaan agar semangat nasionalisme dan kecintaan kita kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia semakin membara lagi. Merdeka! 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 Kemudian tidak lupa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita seluruh bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Banyumas dari ujung timur sampai barat, memperingati 78 tahun merdekanya bangsa kita dari para penjajah dalam suasana hikmat dan penuh sukacita. Hadirin yang saya hormati, 17 Agustus adalah sebuah peringatan perjuangan, sebuah momen untuk mengingatkan kita bahwa negara ini dibangun dengan penuh pengorbanan. Kata merdeka yang kita petikkan hari ini pasti berbeda rasa dengan dipetikkan para pejuang kita di masa itu. Kita mengucap merdeka karena hari ini kita bisa menikmati kehidupan di negara Indonesia dengan sangat nyaman,
bebas dari penjajah, segala fasilitas lengkap, aksesnya mudah dan juga serba modern. Kalau di masa lalu, para pejuang kita, sesepuh sepuh bangsa Indonesia, harus rela meninggalkan keluarga dan harta benda, berjuang demi untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut. Meski semua serba terbatas, meski di tengah gempuran para penjajah, namun semangat persatuan dan kesatuan mereka terus membara. Seharusnya kita juga bisa mengadopsi semangat itu untuk bertempur dengan segala tantangan yang ada di zaman sekarang. Hadirin sekalian, berbicara tentang tema kemerdekaan yang diusung pada tahun ini, erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju. Alhamdulillah, kita berhasil bangkit dari badai pandemi COVID-19. Data yang saya dapatkan dari BPS Kabupaten Banyumas, indeks pembangunan manusia kita di tahun 2022 termasuk dalam kategori tinggi, yakni nilai 73,17%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada nilai 72,44%. Dari segi kemiskinan juga mengalami penurunan dari yang berada di angka 13,66% pada tahun 2021, di tahun 2022 berada di angka 12,84%. Hal itu bisa terwujud salah satunya didukung oleh keberhasilan upaya menggairahkan perputaran ekonomi dengan meningkatkan investasi dan juga nilai ekspor. Pada tahun 2022, realisasi investasi di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian dari segi ekspor, wilayah kita memiliki beberapa komoditas unggulan, diantaranya kayu olahan, minyak atsiri, dan gula kelapa. Komoditas-komoditas tersebut sudah melalang buana ke negeri seberang, mulai dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, Australia, hingga Amerika. Dan secara garis besar, sejak tahun 2019, nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2022. Selanjutnya, kalau dilihat sektor pariwisata juga semakin tumbuh ke arah yang positif. Beberapa destinasi wisata baru tumbuh di wilayah kita. Kalau kita lihat di tempat-tempat wisata semakin ramai dan kegiatan kepariwisataan pun juga semakin banyak. Artinya, wilayah kita menjadi salah satu tujuan rekreasi oleh para wisatawan. Sebagai momentum peringatan perjuangan, segala pencapaian yang tadi bukan hanya sekedar untuk diberikan apresiasi semata, kita harus mampu berpikir lebih jauh dari itu dengan menjadikannya sebagai penguat optimisme dalam meneruskan pembangunan. Jalan ke depan masih banyak yang harus kita lalui, masih banyak target-target pembangunan yang harus kita capai bersama. Dalam memaksimalkan program-program yang telah dilaksanakan pun kita tidak akan berhasil dengan maksimal apabila berjalan sendiri. Maka dari itu, kolaborasi dengan stakeholder sangat dibutuhkan sehingga semakin terpantau dari segala sisi. Selanjutnya, yang harus kita ingat bahwa dalam era globalisasi ini, kita dituntut untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan penuh inovasi dan kreativitas. Teknologi, informasi, dan digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa memanfaatkan itu semua agar pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga membawa hasil yang optimal dan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, pada tanggal 24 September 2023 nanti genap 5 tahun masa kepemimpinan saya dengan Pak Hardewo sebagai Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas dalam kurun waktu 5 tahun tersebut tentunya telah banyak dinamika, tantangan dan hambatan telah kita rasakan bersama dalam upaya menjadikan Kabupaten Banyumas yang maju, adil, makmur, dan mandiri. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banyumas
atas dukungan, kerjasama, peran serta, dan partisipasinya dalam pembangunan daerah maupun dalam mewujudkan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Banyumas yang aman, damai, sejuk, kondusif, dan produktif. Selanjutnya, sebagai manusia biasa, kami tentunya tidak luput dari salah dan lupa. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam menjalankan amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyumas masih terdapat hal-hal yang dirasa belum maksimal. Setelah tanggal 24 September 2023 nanti, kepemimpinan di Kabupaten Banyumas akan dilanjutkan oleh pejabat bupati yang ditunjuk melalui mekanisme yang ada hingga dilantiknya bupati dan wakil bupati yang definitif. Mari kita dukung dan kita setuyung siapapun yang akan ditunjuk menjadi pejabat bupati maupun yang akan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Banyumas periode berikutnya. Keberlanjutan pembangunan merupakan hal utama yang harus kita kedepankan, sedangkan sinergitas, kekompakan, kolaborasi, komitmen, dan gerak langkah bersama segenap pemangku kepentingan adalah modal dasar untuk mewujudkan itu semua. Mari hal yang sudah baik yang ada saat ini untuk kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan lagi di kemudian hari. Demi maju dan sejahteranya masyarakat Kabupaten Banyumas. Saya juga sangat berharap kita semua agar selalu kompak, bergotong royong, dan selalu bergandengan tangan, serta terus bahu-membahu agar pembangunan yang berkelanjutan terus terlaksana dengan lancar untuk mencapai tujuan bersama, yakni mensejahterakan warga Banyumas, Kabupaten Banyumas. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Banyumas ditandatangani Insinyur Ahmad Hussein. Demikian tadi saya sampaikan sambutan Bupati Banyumas dalam rangka HUT RI yang ke-78 secara lengkap. Dan selanjutnya kami juga atas nama pemerintah Desa Taman Sari menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat Taman Sari yang pada tahun ini dengan semangat 45-nya melaksanakan upacara peringatan HUT RI yang ke-78 di lapangan Gelora Tama Desa Taman Sari. Dengan harapan tentunya semangat yang diwujudkan pada tahun ini akan menjadi modal semangat untuk membangun desa dan masyarakat kita untuk menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para petugas upacara yang dalam hal ini terkesan memang persiapannya sangat sedikit waktunya. Untuk paduan suara saja dari Fatayat NU Taman Sari kurang lebih berlatih hanya 11 hari kalau nggak salah, yang diiringi orjen 7 kali pertemuan. Alhamdulillah pada hari ini tampil dengan baik. Dan juga kepada Paskibra yang tadi disampaikan hanya latihan 5 hari. Kebetulan anak-anak Taman Sari pinter-pinter, sing latih juga lebih pinter. Terima kasih Pak Babinsa dan timnya yang secara kontinu selama 5 hari dari pagi sampai sore melatih putra-putri kami sehingga pada hari ini sukses kita mengadakan upacara peringatan dari proklamasi dan pengibaran bendera berjalan dengan lancar.
Kami sampaikan terima kasih juga kepada segenap tamu undangan, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh perempuan, dan juga tamu undangan yang lainnya atas kehadirannya. Kami sekali lagi sampaikan terima kasih, dan tentunya kami pemerintah Desa Taman Sari juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan pelaksanaan upacara pada tahun ini. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bijali wajhikal karim wa adi min sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati detik-detik kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78. Tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur di bawah naungan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, jadikanlah peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air di antara kami. Jauhkanlah kami dari perselisihan dan perpecahan, hindarkanlah kami dari fitnah dan mara bahaya. Ya Allah, Engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Sinarilah kami dengan cahaya pengetahuan agar selalu berkemampuan menyikapi kemajemukan dengan kearifan. Jadikanlah keragaman itu sebagai modal kami merawat Indonesia dengan menjaga dan memelihara persatuan. Ajarkanlah kami sebagaimana Engkau telah ajarkan pendahulu kami cara mengelola urusan kami, cara menyelesaikan perbedaan dengan tetap memelihara integritas, integrasi bangsa dan keutuhan NKRI. Cara bermusyawarah sebagai jati diri kami. Kobarkanlah semangat bermusyawarah dengan api konstitusi, api yang daripadanya memancar kesadaran berpancasila dan bersemangatlah Bhinneka Tunggal Ika. Ilhami kami dengan ilmu hikmah dan kebijaksanaan agar demokrasi kami lebih bermartabat, agar permusyawaratan di antara kami benar-benar memberi manfaat dan maslahat. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pembebas. Merdekakanlah jiwa kami dari belenggu syahwat dan hawa nafsu kami. Pertemukanlah dan persatukanlah hati kami, hati segenap masyarakat dan para pemimpin kami untuk mensyukuri kemerdekaan ini serta ikhlas menjaga dan memeliharanya dengan saling bersinergi membangun negeri ini. Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatan ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari.
kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Ya. Tegak! Ya. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara bendera selesai. Pasukan diistirahatkan.